Sebelum sarapan? Ada. Oke, makan itu sarapan pagi itu sangat penting karena dengan sarapan pagi kita menjadi bersemangat dan mempunyai energi untuk beraktivitas. Ya. Oke. Untuk mendapat keberkahan hari ini silakan ketua kelas pimpin doa. Wah, siap. Doa mulai. Semua hadir hari ini? Bapak absen dulu yang hadir pada hari ini. Walaupun cuacanya tidak mendukung, tapi kalian masih tetap semangat ya. Aditya Farel Effendi, Ariel, Dimas Pangestu, Endang Listati, Ervani, Faisal Edistia, Franky, Gede, tidak hadir. Holil, oke. Juwita Ramahani, tidak hadir. Hadir, oke. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini yang berkesempatan hadir, aku ucapkan terima kasih. Yang belum bisa hadir kita doakan semoga mereka bisa belajar seperti biasa besoknya ya. Oke, kita hari ini akan lanjutkan. Kita kemarin telah belajar bioteknologi ya. Jadi nenek moyang kita itu telah menciptakan suatu teknologi yang tidak tertulis, tetapi itu sudah ada. Fungsinya itu adalah untuk pengawetan. Kalian tahu tempoyak? Tahu. Apa bahan tempoyak? Iya. Terus prosesnya apa? Prosesnya adalah fermentasi. Nah, proses fermentasi itu tujuannya untuk pengawetan. Karena kenapa? Berlimpahnya durian dan pada satu musim itu duriannya tidak ada. Jadi dilakukan penyimpanan. Jadi penyimpanannya agar dia di musim yang selanjutnya tidak ada duriannya tetap ada. Terus tahu ikan sale? Tahu. Ikan sale? Nah, ikan sale itu ikan yang diasap. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk pengawetan. Ketika musim kemarau, ya, tidak adanya ikan, maka masih tersedia untuk bahan pangan. Nah, itulah bioteknologi. Jadi nenek moyang kita itu sudah sejak lama menggunakan bioteknologi, tapi belum tertulis. Dan beruntungnya kita ada di era ini. Oke, semua paham konsepnya? Oke, sekarang silakan keluarkan buku 1 lembar. Kita pause dulu ya. Aturannya sama. Aturannya ketika Bapak suruh untuk menulis, silakan nulis ya. Ketika kata Bapak stop, maka di stop. Oke. Sudah siap semua? Ya. Yang pertama, silakan tulis nama. Nama masing-masing ya, jangan nama orang lain. Sudah angkat tangannya ya, sudah. Oke. Masih ada yang belum. Yang kedua, tulis kelas.
Yang ketiga, tulis sarapan yang dimakan pagi tadi. Kalau tidak sarapan, ditulis tidak. Belum sarapan. Kalau sudah, angkat tangannya. Oke. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi? Apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi? Ya, yang kalian tahu aja. Silakan ditulis. Oke, silakan angkat penanya semua. Angkat penanya semua, sudah tulisnya. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang bioteknologi modern? Bioteknologi modern. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rekayasa genetik? Apa yang dimaksud dengan rekayasa genetik? Oke, sudah selesai. Silakan dikumpul, pengumpul 10, pengumpul pertama mendapatkan plus 10. Silakan dikumpulkan. Kumpul ya. Gimana? Data nitip ya. Oke, pengumpul pertama. Pengumpul kedua. Bioteknologi itu apa? Ini kita bakal lanjutkan. Kita akan belajar tentang bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern ini diharapkan kalian mengetahui bagaimana atau mekanisme dari bioteknologi itu dilakukan dan selanjutnya bisa dikembangkan di bidang apa, ya. Oke. Jadi bioteknologi seperti yang kita jelaskan kemarin adalah suatu sarana untuk mendapatkan produk dengan menggunakan bantuan agennya siapa? Agennya makhluk hidup. Jadi yang berperan di sini adalah makhluk hidup. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bioteknologi
modern. Oke, bioteknologi modern itu ada beberapa karakteristik, ya. Karakteristik dari bioteknologi yang modern. Yang pertama, dalam prosesnya melakukan pemanfaatan apa yang memanfaatkan DNA dan jaringan sel dan jaringan, ya. Nah, jadi lebih kompleks daripada yang konvensional. Kalau konvensional kemarin menggunakan makhluk hidup secara apa? Secara langsung. Jadi mau buat sapi kita langsung menggunakan ragi. Jadi ada makhluk hidup langsung yang terlibat. Sedangkan pada bioteknologi modern yang terlibat adalah bagian di dalam makhluk hidup. Yang kedua, dilakukan dengan cara untuk kebutuhan industri. Nah, jadi skala dalam prosesnya itu dalam skala industri. Yang ketiga, apa karakteristiknya? Melibatkan banyak teknik, melibatkan banyak ilmu, ya. Ada biosel, terus ada biomolekuler, ada genetika, dan lain-lain. Nah, ini karakteristik dari bioteknologi yang modern. Nah, lalu apa contoh-contohnya? Contoh-contohnya adalah yang pertama, rekayasa genetika. Nah, produk rekayasa genetika ini sudah banyak kita temui. Salah satunya adalah padi. Padi yang kita tanam itu sekarang bisa 4 kali panen dalam 1 tahun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya dia hanya 1 kali panen dalam 1 tahun. Jadi padi hasil itu yang tingginya sampai 2 meter dan sistem panennya dituai. Sekarang padinya pendek-pendek, 4 bulan, 3 bulan itu sudah bisa dipanen, sehingga dalam setahun itu 3-4 kali kita bisa panen. Dan padinya juga pendek-pendek, ya. Nah, itu adalah produk-produk dari hasil rekayasa genetik, ya. Dan nanti kita akan dalami lagi. Yang kedua, ada kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, karena kita berupaya untuk mendapatkan bibit yang unggul dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Jadi ada kebermanfaatan secara ekonomi. Terus selanjutnya apa? Cloning, ya. Cloning. Jadi ini kita bisa mendapatkan individu baru yang mirip. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah pemuliaan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup dimuliakan untuk mendapatkan produk, mendapatkan kebermanfaatan dari sisi ekonomi. Terus ada hibridoma, ya. Ada hibridoma. Jadi hibridoma ini adalah fusi, penggabungan dua sel atau 2 DNA. Nanti bisa dihasilkan, salah satunya adalah antibodi monoklonal. Jadi untuk melakukan pengobatan pada penyakit kanker. Oke, kita bakal bahas satu-satu, ya. Yang pertama yang bakal kita bahas adalah rekayasa genetika. Oke, di sini ada bahan. Apa saja bahannya di sini? Bahan. Yang pertama ada
penyambung. Oke, apa penyambung? Enzim ligase. Ada enzim ligase. Nah, fungsi dari enzim di dalam suatu kegiatan makhluk hidup adalah sebagai biokatalisator. Jadi dia mempercepat proses di dalam tubuh, yaitu biokatalisator. Terus ada pemotong. Pemotong adalah enzim retriksi, ya, atau refleksi, ya. Terus selanjutnya ada vektor. Apa vektor? Jadi vektor itu adalah pembawa. Jadi vektornya adalah plasmid bakteri. Oke. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan dalam proses rekayasa genetik, ya. Nah, lalu apa hasilnya? Oke. Hasilnya salah satunya adalah hormon insulin. Hormon insulin. Oke, kita bakal bahas bagaimana pembentukan hormon insulin. Nah, sebelum itu, kalian tahu tidak hormon insulin itu digunakan untuk apa? Penderita diabetes. Penderita diabetes, untuk menekan gula di dalam darah. Sebenarnya insulin itu ada di pankreas kita, tetapi pada orang tertentu itu mengalami gangguan, sehingga harus dilakukan proses injeksi atau pemasukan insulin dari luar, ya. Oke. Nah, kita coba bagaimana sebenarnya mekanismenya. Mekanisme untuk melakukan proses pembentukan hormon itu. Yang pertama, kita ambil dulu, misal ini adalah sel pankreas. Sel pankreas. Jadi sel pankreas ini kalau kita mau ambil semua dari hewan mamalia, maka banyak sekali hewan-hewan itu yang mati karena kita ambil pankreasnya. Terus selanjutnya ini bakteri. Jadi bakteri ini selain ada sel yang memiliki inti, ada juga yang namanya plasmid. Oke. Nah, dalam hal ini yang pertama yang kita lakukan adalah isolasi. Apa yang kita gunakan dalam isolasi ini adalah enzim restriksi. Enzim restriksi. Pada bakteri yang kita ambil adalah plasmidnya. Ini plasmid kita ambil. Lalu pada sel pankreas yang kita ambil adalah kromosom atau DNA-nya, ya. Nah, terus setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan penyambungan, ya. Siapa yang berperan di situ? Ada enzim ligase. Oke. Setelah itu di sini terjadi penyambungan, dapatlah bahannya. Nah, lalu ini kita masukkan ke bakteri yang lain. Ini misal bakterinya, ya, kita masukkan di sini dia. Nah, lalu bakteri ini dapat berkembang dengan sangat cepat, ya. Jadi dia akan membelah. Terus membelah, ya. Nah, nanti salah satunya ini akan kita panen, ya, menjadi apa? Menjadi hormon insulin. Jadi prosesnya yang pertama kita mengisolasi, yang kedua selanjutnya kita melakukan penggabungan, yang selanjutnya proses pengkloningan, setelah itu dia melakukan pembelahan, lalu kita tahapan panen. Jadi kita ambil insulinnya dan yang sisanya itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan insulin berikutnya. Oke? Masih semangat? Jadi sangat luar biasa sekali. Bioteknologi ini menjadi masa depan kalian, dan
tentu masih banyak yang harus kalian. Oke, sebelum kita lakukan kegiatan selanjutnya, kita branding dulu. Nanti silakan kalian mengikuti instruksi Bapak ya. Terus kalian ikuti apa yang menjadi. Oke, silakan angkat tangan dulu semuanya. Angkat tangan dulu, angkat tangan kalian. Ya, silakan ya kakak. Instruksinya cuma lihat tangan Bapak, lihat tangan kalian. Beda, ya. Tangan Bapak, tangan kalian. Itu instruksinya. Bisa kita mulai? Oke ya. Kita mulai. Angkat tangannya. Ya, tangan Bapak. Semua menghadap sini. Tangan kalian. Perhatikan dalam-dalam. Tangan Bapak. Tangan kalian. Tangan Bapak. Tangan kalian. Tangan Bapak. Tangan kalian. Tangan Bapak. Tangan kalian. Tangan kalian. Tangan Bapak. Tangan kalian. Tangan Bapak. Tangan kalian. Tangan Bapak. Tangan kalian. Tangan Bapak. Mulut. Oke. Siapa yang mulutnya sini? Ada yang salah ya? Ingat, ikuti instruksinya. Bukan ikuti gerakannya. Paham? Kita coba sekali lagi. Angkat tangan kalian. Ya, tangan Bapak. Tangan kalian. 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 Mulut. Oke, kita close dulu. Oke, semua betul ya, yang terakhir. Pada yang masih salah? Ada. Mulutnya sini. Ya. Oke, kita selanjutnya kita diskusi ya. Jadi dari bioteknologi yang kita pelajari ini sudah diaplikasikan, tentunya ada manfaatnya secara ekonomi dan juga ada dampak negatifnya. Oke. Nah, sebenarnya sebelum produk itu keluar, itu perlu dilakukan standarisasi dulu oleh badan penelitian obat dan makanan, BPOM dan lain-lain. Jadi bahan-bahan ini itu sudah diteliti. Nah, tapi itu kita perlu ketahui karena banyak sekali dampak negatif yang bisa dihasilkan dari proses bioteknologi ini. Ya. Oke, kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Nanti silakan diingatkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan berkelompok. Oke, jadi silakan dari setiap masing-masing kelompok itu mencari kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi. Jadi Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu silakan tentukan siapa moderatornya, siapa yang akan menyajikan dan siapa notulennya. Oke, silakan dikerjakannya. Terus satu lagi. Oke, untuk kelompok pertama yang maju silakan nanti menjelaskan hasil diskusinya dan lalu kelompok yang ada di belakang untuk bertanya ya. Jadi keaktifan dalam proses bertanya, kualitas pertanyaan dan kualitas menjawab itu menjadi poin penilaian. Silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan rekayasa genetika yang akan disampaikan oleh saudara Dian. Dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan kelebihan
Zenobia, Bukan, dan Dian. Baiklah, kami akan mempresentasikan yang akan dibacakan oleh saudara Dian. Kelebihannya, 1. Tanaman hasil rekayasa genetik biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. 2. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Kekurangan, 1. Gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. 2. Keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena GMO atas spesies alami. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan pertanyaannya. Apa kelebihan rekayasa genetik? Yang utama kami tahu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Dati yang akan dijawab oleh saudara Tias. Keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami dan gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Itu jawabannya. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Arga mengenai kelebihan rekayasa genetik yang akan dijawab oleh saudara Fatma. Kelebihan rekayasa genetik. 1. Tanaman hasil rekayasa genetik biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Apakah sudah jelas saudara Arga? Baiklah, apakah saudara Arga dan Nanti sudah puas? Ya, alhamdulillah. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua sudah tampil ya, menyampaikan hasil temuan dari eksplorasinya. Jadi pada intinya kesimpulannya apa? Bioteknologi ini membawa dampak positif bagi kita, yaitu dapat memiliki keuntungan secara ekonomi dan memenuhi segala hal yang kita butuhkan. Tetapi memiliki dampak negatif berupa bisa mengakibatkan terjadinya kepunahan pada individu asli dan selanjutnya bisa juga mengakibatkan terjadinya penyakit. Lalu apa solusi yang ditawarkan? Solusinya adalah melakukan pengawasan dengan sangat ketat terhadap makanan produk yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik kultur jaringan dengan adanya badan-badan, dan kita harus mengawasi itu secara maksimal karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Itu saja kesimpulannya. Silakan masing-masing kelompok kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita post-test ya, mengukur bagaimana hasil dari kegiatan belajar kita. Silakan diisi dengan jujur, dengan kontak ya, karena itu untuk mengetahui sebagaimana pengetahuan yang kalian dapatkan dari proses belajar. Nah, tutup ya. Tekan dulu. Ya. Oke, silakan angkat penanya. Tulis nama. Selesai, angkat penanya.
tulis rekan yang menyebalkan. Tulis rekan yang menyebalkan dalam timnya ya. Angkat penanya lagi. Angkat penanya sudah. Tulis rekan yang terbaik. Angkat penanya lagi. Silakan tuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rekayasa genetik. Cukup angkat penanya. Tuliskan tahapan-tahapan rekayasa genetik. Cukup, silakan dikumpulkan di depan mejanya masing-masing. Di depan meja, ini 1, 2, 3 depan meja. Oke, selesai. Pos tesnya sudah selesai, Bapak lihat. Nilainya bagus-bagus ya. Mungkin kita hapus untuk kalian semua. Yang masih salah ya nanti silakan untuk dipelajari lagi, boleh tanya ke Bapak ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, sangat melestarikan proses belajar kita. Minggu depan silakan kalian pelajari, cari artikel-artikel tentang struktur jaringan dan hibridoma ya. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi minggu depan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.